Sebagai manusia kita perlu memahami, sebagai peserta didik yang baik kita juga perlu memahami tentang keunikan di diri. Semua manusia itu diciptakan unik adanya, betul tidak? Betul. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan sama, sekalipun dia kembar. Kembar sekalipun tetap memiliki keunikan. Pak? Ya. Kembar walaupun dia kembar, mungkin dari rambut, gambar wajahnya semua sama, tapi mungkin perbedaannya pada sifat. Kembar itu pendiam, kembar yang satunya mungkin nakal. Kalau contoh, Laka dengan temannya itu memiliki keunikan tidak? Memiliki. Coba dari kamu masing-masing saling memandang teman kamu yang ada di sana. Semua memiliki keunikan kok? Iya. Sebagai manusia kita patut mensyukuri karena keunikan diri itu merupakan anugerah. Kita patut mensyukuri karena di sini orang menerima tentang keunikan diri itu dalam bersikap, dari sikap negatif dan sikap positif. Gitu? Ya. Manusia itu diciptakan unik dan memiliki martabat yang luhur karena manusia itu berakal, mempunyai akal budi. Kita mempunyai akal budi, toh? Iya. Baik. Jadi sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki banyak keunikan, kita harus patut untuk mensyukuri. Ada orang yang menerima keunikan dirinya secara negatif. Kadang-kadang dia tidak mau bergaul, dia tidak mau dekat dengan tetangga, dia hidup mengucilkan diri, dia tidak suka ikut rame-rame karena dia merasa bahwa dia beda dengan temannya. Ya toh? Ya. Padahal kita sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa, kita patut untuk bersyukur. Karena itu merupakan keunikan dari Tuhan. Keunikan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah anugerah. Benar toh? Benar. Tidak ada satu manusia pun yang sama. Ada kemiripan tapi tidak sama. Manusia kembar sekalipun dia memiliki keunikan, perbedaan. Mungkin karena perbedaan ininya mungkin dia sama, tapi secara psikis kan dia berbeda. Mungkin kembar saya dia tukang marah, dia cepat emosi, dia tidak suka kalau kita tegur. Tapi kalau teman saya Febiola itu baik, anaknya sabar, anaknya tenang, anak pintar, tidak suka cari masalah. Itu namanya keunikan di diri. Kata citra itu bisa berupa gambaran, kemiripan, rupa. Ya toh? Ya. Kalau kata unik, sekali lagi unik itu berarti hanya satu, Nona Desi. Unik itu satu. Unik itu berarti dia beda, dia lain daripada yang lain, dia tidak bisa sama dengan orang lain. Di sini Ibu minta untuk para peserta didik secara mandiri mengidentifikasi berbagai keunikan dirinya menyangkut fisik, sifat, karakter, bakat atau kemampuan atau kebiasaan baik dan kebiasaan buruk, cita-cita atau harapan. Masing-masing orang boleh menuliskan di kertasnya. Oh, saya ciri-ciri fisik saya tinggi, berambut ikal, saya berkulit hitam, cita-cita saya ingin menjadi ini, dan akan dikumpulkan setelah usai pelajaran di pelajaran. Di sini Ibu mau memberikan beberapa pertanyaan penutur. Apakah kalian memiliki kesamaan atau kemiripan dengan teman Anda di samping Anda? Tidak tahu? Tidak. Kalau begitu jawab tidak. Spontan seperti Febiola. Sebutkan perbedaan dan persamaan dirimu dengan temanmu. Angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Oh Bu, persamaan saya dengan teman saya, kami dua sama-sama rambut keriting, tapi kami dua juga sama-sama berkulit hitam. Itu persamaannya Bu. Kalau perbedaannya begini-begini. Silakan Febi. Berdiri ya. Perbedaan saya dengan Laka, reaksi kami dua sama-sama berkulit hitam, dan Laka rambutnya tidak seperti saya. Itu perbedaan. Sebelum tadi kami dua memiliki kulit yang gelap. Itu
kebersamaan. Mari kita memberikan tepuk. Itu namanya perbedaan. Sebutkan mengapa manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Ini sudah jelaskan toh. Mengapa manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya? Karena karena angkat tangan saya, angkat tangan. Karena ciptaan kita itu berbeda. Ya, karena kita diciptakan unik adanya. Ya, toh? Ya. Manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Sikap yang sering muncul. Tadi Ibu sudah jelaskan toh. Sikap yang sering muncul. Oh, saya tidak bisa bergaul dengan anak ini. Dia hitam, saya putih. Oh, dia pendek. Kami dia tidak cocok kalau jalan sama-sama. Itu tidak boleh terjadi. Sikap itu unik adanya. Nomor 1, gagasan apa saja yang kalian temukan dalam kutipan tersebut berkaitan dengan penciptaan perempuan dan laki-laki. Dalam kutipan itu, memang dalam kitab Kejadian tidak ada kata citra. Tapi yang dalam kutipan itu, kalian temukan apa? Gambaran. Gagasan apa saja yang kalian temukan dalam kutipan tersebut berkaitan dengan penciptaan perempuan dan laki-laki. Bila Allah sudah menciptakan aku serupa dan segambar, apakah kata dan perbuatanku selama ini sudah memancarkan kebaikan? Masing-masing anak meminta penjelasan dari orang tua mengapa mereka memberi nama Anda seperti itu. Kenapa saya punya nama Nandes? Itu tugas ya. Kemudian mengapa orang tua memberi nama seperti peserta didik miliki saat ini? Apa latar belakang dari nama itu? Iya toh? Ada yang pakai nama Santo, ada yang nama Santa, bahkan ada yang pakai nama artis atau pemain bola. Ya toh? Ya. Oke, baik. Pelajaran agama ini pelajaran yang paling sulit kan? Tidak. Pelajaran agama ini pelajaran yang paling sulit karena kita berbicara tentang Tuhan. Kalau kita sudah berbicara tentang Tuhan, kita tidak boleh saling mengejek. Bisa toh, Afri? Bisa. Kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling meremehkan, tidak boleh saling mengganggu, membuli. Teks kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27 berikut ini dengan sesama. Dengan Ibu bacakan di sini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jelaskan makna manusia diciptakan sebagai citra Allah berdasarkan kutipan tersebut. Kedua, kalau semua manusia sebagai citra Allah, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Ini yang ketiga, mensyukurinya sebagai anugerah Allah, saling bekerja sama untuk saling mengembangkan. Manusia disebut citra Allah karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dengan demikian, manusia atau ia harus memancarkan kasih Allah kepada sesama. Manusia juga mempunyai kedudukan yang lebih luhur. Manusia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Manusia itu tidak bisa sama dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Atau siapa yang bisa samakan diri dengan binatang, dengan tumbuhan? Tidak tahu? Manusia diciptakan unik, manusia diciptakan
dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai dirinya sendiri. Manusia menjadi raja atas dirinya sendiri. Manusia kan binatang diri sendiri tadi Bapak. Kita bisa arahkan binatang tidak bau kita jadi gembala sapi kita bisa arahkan dia. Tapi binatang tidak bisa mengarahkan manusia. Manusia itu diberi kuasa untuk menguasai dirinya sendiri, menjadi raja atas dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri. Sampai sini masih paham? Baik. Mungkin di sini anak-anak materi yang belum kalian pahami di mana, silakan kalian angkat tangan. Ataukah di sini sampai sini semua sudah paham? Belumnya di mana Randy? Dalam sikap positifnya, orang yang menerima keunikan dirinya, sikap positifnya itu dia menerima keunikan dirinya, dia bersyukur kepada Tuhan karena dia diciptakan unik. Sedangkan sikap negatifnya, dia melihat bahwa dia mukanya tidak bagus, dia mulai membuat pemisahan antara dia dengan temannya sendiri. Ada yang melakukan bahkan ada yang melakukan operasi plastik. Ya, orang-orang seperti itu menganggap bahwa penampilan luarnya itu lebih menarik. Dia tidak bersyukur. Orang-orang seperti itu dia tidak bersyukur. Tidak pernah bersyukur tentang rahmat atau anugerah dari Tuhan. Gagasan apa saja yang kalian temukan dalam kehidupan tersebut yang berkaitan dengan penciptaan perempuan dan laki-laki? Jawaban: maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya, menurut gambaran Allah. Ciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Sudah. Berkuasalah atas ikan-ikan dan laut Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nomor 2, apa artinya manusia segambar dengan serupa dengan Allah? Karena manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Apa yang dilakukan Allah kepada manusia setelah menciptakannya? Jawab: lalu itu Allah memberkati manusia. Baik. Dan terima kasih. Tepuk tangan. Untuk kegiatan kita atau pertemuan kita pada materi ini, salah satu boleh pimpin kita doa penutup. Desi, silakan.